Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan dimanapun anda berada, kembali kita bersyukur kehadirat Allah oleh karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada diri kita. Kesehatan yang Allah beri, kesempatan hidup yang Allah beri, mudah-mudahan dapat membuat kita semakin meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah dalam mengisi sisa kehidupan kita. Dan kita berdoa semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, orang baik yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitasnya. Kita sangat mengetahui begitu banyak fadilah-fadilah ajaran agama yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan kepada kita. Misalkan ada sebuah hadis yang memberi penjelasan kepada kita, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita laksanakan sebelum melaksanakan sholat subuh, artinya qabliyah sebelum melaksanakan sholat subuh, maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran lebih baik daripada dunia berikut isinya. Dan kita paham, kita mengerti, seringkali kita dengarkan daripada konteks hadis raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kemudian yang berikutnya, kita juga pernah dan sering mendengar tentang hadis Nabi yang menyatakan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani lirrahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan pada lisan manusia, namun ketika manusia itu mampu istiqamah mengucap berulang-ulang kalimat tersebut, maka akan mendatangkan sebuah keistimewaan kepada pelakunya. Yang pertama, di akhirat Allah akan memberatkan timbangan amal kebaikannya. Kemudian Allah mendatangkan kasih sayangnya kepada dirinya. Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kalimat itu pun kita hafal, subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Kemudian berikut lagi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, siapa di antara kita yang mampu melaksanakan 4 rakaat sebelum melaksanakan salat duhur, artinya salat sunnah tatawu, kemudian 4 rakaat setelah salat duhur, yang mungkin sering kita dengar dengan bahasa agama kita, 4 rakaat qabla duhri, kemudian 4 rakaat ba'da duhri. Artinya kita melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka jasad kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuh api neraka. Kita paham, dan begitu banyak kalimat-kalimat yang memiliki fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah, kenapa setelah kita paham yang pertama, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh itu jauh lebih mulia daripada dunia berikut isinya, namun kita tidak mau istiqomah melaksanakan salat sunnah sebelum melaksanakan salat subuh dengan hanya melakukan 2 rakaat. Kemudian kita juga paham bahwa kalimat subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi ini mampu memberikan kebahagiaan kepada kita karena kelak di akhirat akan memberatkan timbangan kebaikan kita, kemudian mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak setiap hari membasahi lisan kita untuk berzikir subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Kemudian yang ketiga, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita paham bahwa ketika kita melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat duhur, 4 rakaat setelah sholat duhur,
maka ini akan membebaskan jasad kita daripada siksa api neraka. Artinya Allah mengharamkan api neraka itu untuk menyentuh jasad kita. Pertanyaannya adalah, kenapa dengan begitu keistimewaan yang telah disampaikan kepada kita, kok kita susah untuk mau melaksanakan apa yang telah disampaikan, dijelaskan kepada kita tentang fadilah-fadilah yang baru saja kita dengarkan? Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, paksakan diri kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang ketika kita mendengar bahwa fadilahnya sangat istimewa untuk memberikan kebahagiaan kembali kepada diri pribadi kita. Kalau kita tidak memaksa hal tersebut untuk dilaksanakan tentang apa yang kita dengarkan, maka sampai kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan pernah melaksanakan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang kita dengarkan. Hadirin, mari berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memampukan diri kita, kemudian menguatkan diri kita bisa melaksanakan apa yang kita dengarkan secara bersama. Dan perlu diperhatikan, ini adalah merupakan amalan-amalan sunnah yang pahalanya sangat dahsyat, yang pahalanya sangat luar biasa diberikan Allah kepada orang-orang yang mau melaksanakannya. Apalagi amalan-amalan yang sifatnya wajib, maka itu lebih jauh lagi balasan kebaikan yang Allah berikan kepada pelaku-pelakunya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk tidak hanya sekedar mendengar apa yang kita dengarkan, ketika itu memberikan manfaat yang begitu besar kembali kepada diri pribadi kita. Yang terpenting adalah ketika kita mendengar sebuah kebaikan, kita mampu melaksanakannya dan tidak menunda-nunda lagi, sebagaimana saat sekarang ini kita banyak menunda amalan-amalan yang memberikan kebaikan kepada jati diri pribadi kita masing-masing. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.